Semangat itu tandonyo kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang sama kita hormati keluarga besar daripada Bapak Satrianto dan Ibu Irna Julista atau Udayan. Jangan tengok Udayan di samping ini duduk bersanding bahagia. Sanding bahagia pening sebenarnya. Senyum-senyum kadang-kadang nak senyum, kadang-kadang nak terpaksa. Apa habis, apa kurang. Gula itu apa habis, apa kurang. Masih memikir-mikirkan itu. Serahkan kepada ketua panitia. Yang sama kita hormati Bapak Agus Salim dan Ibu Mardiana dari Muara Bungo. Tadi dari Pak Udayan, ada juga dari Sumatera Barat. Iya ada. Sebagian ada dari Sumatera Barat. Sumatera Barat dengan Bungo dekat nian. Ya, pembatas. Yang sama kita hormati Ketua RT 03 Mayang Mangurai. Tadi ada Batang Besak tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat bertanyo, balik tempat babarito. Itu Ketua RT. Adinda Andriansah nanti berhubungan langsung dengan Ketua RT. Yang sama kita hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga, sanak saudara, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai yang hadir memenuhi undangan anak kita yang bernama Siska Ramadhani SP binti Satrianto dan Baratu Andriansah bin Bapak Haji Agus Salim. Dan yang sama berbahagia saat ini adalah Raja dan Ratu sehari, Ananda Siska dan Ananda Andriansah. Yang lebih bahagia pula kedua orang tua yang saat ibundanya itu mengandung, melahirkan, menyekolahkan sampai ke perkuliahan, sampai kepada pelaminan, indah dan bahagia. Estafet itu kata Udayan Andriansah, Pak Satrianto itu, estafet itu aku salurkan, aku sambungkan kepada engkau Andriansah. Di saat itu ijab kabul pada pagi tadi. Udayan tuh agak getar-getar juga. Andriansah, ya Pak, aku nikahkan anandaku yang bernama Siska Ramadhani SP binti Satrianto dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan cincin dibayar tunai, kata Pak Satrianto. Jawablah Andriansah, aku terimakan nikahnya dengan mas kawin tersebut langsung. Kalau komandan aparat Brimob, kalau masalah ini cepat, tegap, tegas, lengkap, selesai satu kali. Jawab langsung, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Baca doa, kata penghulu tadi. Mudah. Tapi ingatlah bahwasanya yang dikatakan dengan ijab kabul pernikahan tadi itu di dalam Al-Quran mengatakan nisaqan ghalidha.
Misakon golizo itu adalah ikatan yang sangat kokoh dan kuat. Ikatan yang sangat kuat dan kokoh itu jangan main-main di dalam pernikahan itu. Dan jangan pula uji coba dan uji percobaan. Misakon golizo, ikatan yang sangat kokoh. Setelah dikatakan sama saksi tadi, sahlah itu. Berarti Andriansah sudah berubah menjadi status sebagai suami. Dan Siska sudah berubah menjadi istri, naik pangkat sedikit dari segi panggilannya istri dan suami. Lalu di dalam ayat Al-Quran tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ingat, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, hari ini merupakan suatu tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan di antara kamu itu istri-istri sebagai pasangan hidupmu. Satu dari Sumatera Barat tinggal di Jambi, Tanah Pilih Pusako Betua. Satunya tinggal di Muara Bungo, kerjonya di Bogor. Bogor ya? Wah, di Bogor. Di mana ketemunya? Allah pertemukan antara Bogor, Muara Bungo, Sumatera Barat dan Jambi, Tanah Pilih Pusako Betua. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Di antara tanda-tanda kekuasaan itu adalah pada pagi hari ini. Inilah bentuk kekuasaan Allah, menciptakan suami dan istri itu di tanda-tanda kekuasaan pada hari ini. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya cenderung Andriansah. Selama ini Andriansah di Bogor, dia bekerja sendiri. Masuknya istri Siska di situ supaya cenderung mawaddah warahmah, ada rasa cinta dan kasih sayang di dalam itu. Tujuannya itu adalah agar kita selalu berpikir bahwa keluarga itu adalah mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pak Udayan itu sampaikan saya ini untuk nasihat pernikahan itu 3 bulan sebelum hari H. Berarti Juli, Agustus, September. Pesankan untuk memberikan nasihat tunjuk ajar kepada ananda beliau. Juli, Agustus, September. Dari Juli, Agustus, September tiap hari beliau itu nelpon, ngasih tahu jangan lupa September besok acara saya, anak saya nikah, jangan lupa pernikahan. Alangkah deman, lama lagi 3 bulan lagi pernikahan itu, setiap hari itu nelpon terus. Saya bilanglah ini resiko orang tua itu adalah was-was. Sebelum hari H itu tak selesai memikirkan itu. Dan saya juga menjadi pikiran memberikan tunjuk ajar dan nasihat pernikahan ini bukannya pekerjaan yang ringan, berat Bapak Ibu. Pertama, nasihat ini saya walaupun menyampaikan kepada Andrian dan Siska ini untuk diri saya sendiri. Jangan sampai nanti setelah saya berikan nasihat kepada anak-anak kita dan saya yang berpisah. Risiko itu berat. Yang kedua untuk siapa? Untuk Bapak Ibu yang ada pada siang ini, nak menjelang siang. Tidak ada jaminan pernikahan 30 tahun setelah menikah, rupanya di 35 tahun berpisah. Tidak ada jaminan bahwa orang yang menikah sedikit 35 tahun setelah itu dia berpisah dengan masalah hal yang kecil. Tidak ada juga jaminan. Berarti bukan untuk saya baik, yang untuk kita yang hadir pada hari ini. Yang lebih utama dan terutama sekali adalah untuk ananda Andriansah dan Siska, orang yang baru melangkah pada kehidupan yang baru. Kalau darah tak setampuk, apa nih? Ajo. Kalau darah tak setampuk pinang. Setampuk pinang. Setampuk pinang. Kalau jagung tak seumur, kalau umur tak seumur jagung. Ini yang baru. Ini nasihat ini khusus untuk ananda Andriansah dan Siska. Yang pertama, kita tidak perlu lama-lama karena ada cuma 5 poin.
waktu nanti sebentar lagi jam makan siang. Kalau nanti masuk jam makan siang, ibu juga ngutuk-ngutuk sama saya juga tidak selesai di atas ini. Yang pertama, kembalikan kepada niat. Lah Andrian, innamal a'malu binniyat. Kembalikan kita kepada niat. Niat itu niatkan yang pertama, tujuan pernikahan ini untuk apa? Kata Rasulullah, an-nikahi sunnati, an-nikahu sunnati. Nikah ini sunatku, sunnahku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kalau engkau tidak mau menikah, engkau bukan termasuk daripada golonganku, kata Rasulullah. Alhamdulillah Andriansah dan Siska saat ini sudah termasuk golongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah nikah nanti Andriansah, sampaikan kepada kawan-kawan, rekan-rekan pemuda dan pemudi yang lainnya bahwa sesungguhnya nikah itu adalah nikmat duniawi yang sangat indah. Ya ma'asyar sabab, wahai para pemuda dan pemudi, barang siapa yang telah diberikan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan lahir dan batin, juga kemampuan materi, falyatazawwaj, maka nikahlah. Kenapa? Nikah itu adalah wa'aqaddu lil basar, untuk menundukkan pikiran, wa ahsanu lil faraj, untuk menjaga terhadap kehormatan. Kalau tidak bisa amalannya statik, kalau tidak bisa juga puasolah. Karena itulah yang akan membentengkan. Kita tidak mampu keuangan, kita tidak mampu lahir dan batin, kita tidak mampu semuanya, berpuasa. Itulah yang akan menjaga dan membentengi kita. Kembalikan kepada kita sendiri, yaitu niat. Bismillah, niatkan. Dengan pernikahan ini aku akan sambungkan silaturahim. Dengan pernikahan ini akan aku bentukkan dan dapatkan keturunan yang baik dan yang soleh dan soleha. Itulah tujuan daripada keluarga. Yang kedua adalah Andriansah dan Siska, kita tetap menjadi manusia. Ingat, manusia itu, kita ini bukan malaikat, kita ini bukan setan, kita ini manusia. Malaikat tidak pernah salah, setan itu selalu benar. Kita ini manusia. Ingat, kembalikan kepada kita sendiri bahwa kita ini adalah manusia. Kalau manusia tak luput daripada kesalahan dan kehilapan, tentu manusia itu banyak salah dan hilaf kalau dalam kehidupan nantinya. Di dalam Al-Quran kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukumkan kami jikalau kami banyak salah dan jikalau kami banyak lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ingatlah bahwasanya Andriansah, jangan engkau ragu, dan Siska, jangan engkau ragu dalam berumah tangga. Sesungguhnya Allah, ya Allah, kita berdoa, ya Allah, jangan engkau berikan beban kepada kami, beban yang berat sebagaimana Allah telah berikan beban kepada orang-orang sebelum kita. Jangan engkau hukumkan kami, jangan engkau pikulkan kepada kami pikul yang sangat berat kalau kami pun tak sanggup memikulkannya. Memohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apabila nanti kalau ada Siska lupa dan salah, jangan sebagai suami itu ringan tangan dan saling marah-memarahkan. Apabila Andriansah banyak lupa dan salah, Siska juga jangan menyalahkan suami dan istri. Itulah gunanya berkomunikasi. Tetaplah kita sebagai manusia, tak lain dan tak lupa adalah tidak jauh daripada lupa dan salah. Yang ketiga, itu sampai yang kelima, 5 menit lagi. Yang ketiga itu adalah, ingat Siska punya dalil, sedangkan Andriansah pun juga punya dalil. Apa dalil Siska? Dalil Siska itu adalah ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Ingat bahwa Andriansah ini adalah seorang pemimpin. Dialah sebagai pelindung di dalam rumah tangga. Setiap apapun keputusannya, yang di samping kita berkomunikasi antara suami dan istri, ingat ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Suami itu adalah pelindung bagi istri yang ada di rumah. Tapi ingat lagi Andriansah, engkau pun punya dalil. Apa dalilnya? Yaitu di dalam hadis Rasulullah katakan, wa ma akraman nisa ya
karim. Engkau muliakan itu perempuan, engkau muliakan itu wanita, engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahunna illa naim. Kalau engkau hina perempuan, kalau engkau hina itu istrimu, kalau engkau hina itu wanita, maka engkau akan dihinakan juga Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakanlah istrimu wahai Andriansa. Itulah hadis Rasulullah katakan, bahagiakanlah. Ingat Andriansa, engkau mempunyai dua wanita di belakang ini. Yang satu adalah istrimu Siska, yang satu lagi adalah ibumu yang mengandungkan dan melahirkannya. Kita kenal dengan Alqamah. Siapa yang tidak mengenalkan Alqamah? Alqamah orang yang rajin sholat, orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin segala-galanya. Akan tetapi setelah dia menikah, dia lupa seorang ibunya. Dia tak pernah hubungi ibunya, dia tak pernah kontak ibunya. Padahal ibunya sudah tua renta, masih hidup di saat itu. Di saat Alqamah itu sakit yang sangat parah, Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat akhir hayatnya. Lalu datang istri Alqamah itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah sahabatku ya Rasulullah di rumah dalam keadaan sakit yang terbaring yang tak pernah akan sembuh. Sedangkan Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhiril hayati dakhala jannah. Rasulullah katakan siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di hujung hayatnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, wahai Amar, wahai Su'ad, coba berangkat ke rumah Alqamah, bimbingkan dan nakinu. Kata Rasulullah, wahai Bilal bin Rabah, bimbingkan Alqamah itu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Setelah Bilal bin Rabah membimbingkan suami daripada Alqamah, istri suami daripada Alqamah tadi, Alqamah pun tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, nyangkut di tenggorokannya. Sakit dan mati pun sangat parah. Menghadap lagi Bilal bin Rabah, Amr bin Sa'ad menghadap lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah membimbingkan Alqamah, tapi tetap juga tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, apakah ibunya Alqamah ini masih hidup? Rupanya ibunya Alqamah itu masih hidup, tinggal di suatu kampung yang sangat jauh dalam keadaan tua yang renta. Panggilkan, kata Rasulullah. Akhirnya ibunya Alqamah datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa engkau panggilkan aku? Kata Rasulullah, wahai ibundanya Alqamah, kenalkah saudara ibunya sesama Alqamah? Tahu itu adalah anakku. Semasa dia masih membujang terlebih dahulu, semasa dia menjadi pemuda dahulu, dia adalah anak yang rajin sholat, anak yang rajin bersedekah, anak yang rajin beribadah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Tetapi setelah dia berkeluarga, dia lupa kepadaku, dia tidak pernah kontakku, dia tidak pernah menghubungiku. Di saat itu penyebab Alqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dia telah meninggalkan orang tuanya dan telah melupakan ibunya yang mengandungkannya dan melahirkannya. Itulah penyebab Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai ibunya Alqamah, maukah engkau memaafkan Alqamah yang saat ini terbaring di saat itu? Lama ibunya berpikir memaafkan anaknya yang durhaka kepadanya. Setelah itu Rasulullah katakan, wahai Bilal bin Rabah, wahai Amar, wahai Su'aib, ambilkan kayu bakar yang banyak, panggilkan Alqamah, bakarkan Alqamah itu dalam keadaan hidup-hidup di hadapan ibundanya saat ini. Ibu yang mana yang akan melihat anaknya dibakarkan oleh Rasulullah dalam keadaan hidup? Setelah itu baru ibunya Alqamah memaafkan anaknya yang sedang sakit yang sangat parah. Setelah ibunya memaafkan, Alqamah dengan mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Setelah ini Andriasa, walaupun engkau telah memiliki seorang istri bernama Siska, jangan engkau lupa ibundamu yang bernama Ibu Mardiana. Jangan engkau lupakan ayahmu itu yang bernama Agus Salim. Ibumu yang bernama Agus Salim, ibumu yang bernama Ibu Mardiana, itu adalah bapakmu. Akan tetapi Udayan ini juga, Ibu Dulista, juga ini termasuk ibu